Melatih keterampilan menulis siswa adalah salah satu upaya meningkatkan kreativitas dan inovasi mereka. Karena literasi produktif adalah cara yang efektif membangun generasi muda yang berkarya. Saya, Niwayan Sukma Atnyaningsih, guru Bahasa Indonesia di SMP Sabta Andika Denpasar. Pada asana Panganjali Om Swastiastu. Semua menyanyikan dengan baik, menunjukkan rasa cinta kita pada tanah air, nak ya. Bu, mohon izin tidak menggunakan masker hari ini agar suara Ibu terdengar jelas dan Ibu dalam keadaan yang sehat. Ya, Ibu sudah meninjau satu persatu, Ibu memastikan kembali Sekretaris Widiasih semua hadir, nak? Baik, terima kasih 9B semua hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan mulai dulu dengan tepuk literasi. Karena pada kesempatan kali ini, aktivitas pembelajaran kita adalah literasi produktif. Membaca, menulis, pada kesempatan sebelumnya, kita sudah menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyusun teks cerita inspiratif. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya pada anak-anak. Ya, pertanyaan Ibu, anak-anak pernah nggak menonton film yang menginspirasi? Apa yang menginspirasi dari film itu, nak? Saya terinspirasi karena menceritakan perjuangan anak-anak kurang mampu. Anak-anak kurang mampu dalam di daerah terpencil untuk menempuh pendidikan. Iya, film Laskar Pelangi sangat menginspirasi karena cerita tersebut menggambarkan semangat anak-anak pedalaman yang tinggi menempuh pendidikan meskipun akses pendidikan itu sangat sulit. Bagus. Ibu mengajak anak-anak untuk mengingat kembali film yang pernah anak-anak tonton, bagian yang menginspirasi yang mana. Karena dalam kegiatan pembelajaran kali ini, kita akan mengambil inspirasi dari film untuk kita jadikan sebuah karya baru. Anak-anak bisa, ya, kita pelan-pelan belajar. Hargai karya sendiri, walaupun sederhana, yang penting original. Ibu menggunakan model project based learning, ya. Jadi kita menghasilkan sebuah produk berupa teks dengan tahapan 6 fase, ya. Karya yang tentunya karya yang baik, ya. Sikap-sikap tanggung jawab, sikap kerja keras, sikap jujur itu dibutuhkan dalam menghasilkan sebuah karya. Originalitas itu sangat penting. Ya, yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah mengembangkan kerangka itu menjadi teks yang utuh. Kalau tahap pra menulis itu anak menyimak film, mencari ide, membuat kerangka. Tahap menulis itu mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh. Tahap pasca menulis itu cek kembali dan merevisi apabila diperlukan. Ya, 2 hari yang lalu Ibu sudah memberikan anak-anak pretest. Ingat anak? Melalui Google Form. Ya, itu adalah tes awal. Ibu sudah menguji kemampuan awal anak untuk mempelajari ini. Jadi kemampuan awal anak itu bagaimana? Itu tes awal. Setelah tahu kemampuan awal anak-anak, Ibu membentuk kelompok yang heterogen, Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, lalu di akhir akan ada tes lagi. Jadi bagaimana hasilnya sebelum anak-anak Ibu ajak belajar dan sesudah. Sekarang pertanyaan Ibu. Apa saja struktur teks cerita inspiratif? Iya, Airin. Apa saja strukturnya, nak?
Struktur teks cerita inspiratif ada 4. Ada 4. Ya, apa saja, Nak? Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ya, ada orientasi, ada komplikasi, resolusi, dan koda. Pesan moralnya terdapat pada bagian mana, Airin? Pada bagian koda, ya bagus. Bu, apakah dalam cerita harus ada dialog antar tokoh atau narasi saja? Ya, apakah harus ada dialog antar tokoh atau narasi saja? Yang namanya cerita, Nak ya, lebih bagus apabila ada dialog antar tokoh. Karena dalam dialog antar tokoh itulah akan tampak kalimat ekspresifnya. Bagaimana karakter tokoh itu juga dicerminkan dari dialognya, Nak. Kalau narasi saja, teks itu akan jadi membosankan. Jadi lebih baik ada kombinasi. Ada narasi dan juga ada dialog antar tokoh. Nah ya, hasil pretest anak-anak Ibu gunakan untuk membentuk kelompok yang heterogen. Heterogen itu berarti kelompok yang di dalamnya ada kombinasi antara anak-anak yang sangat mampu, cukup mampu, bahkan kurang, karena dengan begitu anak-anak akan saling melengkapi, kolaborasi. Nah ya, nama kelompok yang Ibu gunakan adalah sebuah kata yang dapat menjadi afirmasi positif bagi anak-anak. Yang pertama ada kelompok kreatif, ada kelompok kritis, ada kelompok inovatif, ada kelompok ceria, ada kelompok semangat, dan ada kelompok berkarya. Satu set yang Ibu berikan ini adalah nama kelompok, kemudian ada LKPD, dan kemudian ada contoh teks model yang bisa kalian cermati sebelum kalian menyusun. Sekarang, Ibu ingin kalian membentuk kelompok dengan tertib, dengan posisi yang baik. Dalam kerangka itu hanya ditulis poinnya saja. Nah ya, sampai di sini paham mengenai LKPD bagian kerangka? Paham, Nak? Nah, kalau di LKPD berikutnya, setelah kerangka itu pengembangan teks, jadi Ibu berikan bagian lembaran yang hanya Ibu isi bingkai. Di dalamnya kosong. Di dalamnya kalianlah mengisi dalam bentuk beberapa paragraf teks. Yang anak-anak simak dengan saksama film pendek tersebut. Karena kita mengembangkan sisi inspiratifnya menjadi kisah yang baru. Kritis, bagian mana yang menginspirasi, Nak? Bagian Ahmad ketemu rumahnya itu, terus dia jual motornya untuk merenovasi rumahnya jadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Tidak perlu hidup berpoya-poya, tidak perlu sesuatu yang baru setiap saat. Tapi kita perlu untuk membagi apa yang kita miliki pada yang membutuhkan. Ya, jadwal secara singkat yang Ibu susun dalam durasi waktu setiap aktivitas, baik yang sudah kita lalui ataupun yang belum. Jadi, menyimak film itu 8 menit. Yang kedua adalah menggali ide, nanti menggali ide baru 10 menit, menyusun kerangka cerita 15 menit, mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh 15 menit, pengecekan kepaduan teks berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu adalah 5 menit dan merevisi kesalahan 5 menit. Setelah itu produk kalian akan selesai. Project yang kalian kerjakan menyusun teks dalam LKPD itu selesai. Mengapa penting jujur? Karena Ibu mengedepankan originalitas. Mengapa penting kerja keras? Karena menulis itu bukanlah hal yang mudah. Tanggung jawab harus menyelesaikan itu dengan benar. Kerangka masih dalam kalimat-kalimat utama setiap struktur. Jadi inti setiap struktur. Tokohnya ada berapa orang, Nak? Ada 5, Nak ya. Elis, ayah, ibu, Bila, Dirga, dan teman-temannya.
Baik, silakan langsung lanjutkan ke bagian pengembangan cerita. Bunga adalah gadis yang sangat baik, misalnya begitu. Itu adalah analitik. Kalau dramatik, kita bisa tahu misalnya dari tindakan tokoh atau dari dialog tokoh. Ya, bagus. Dalam penulisan judul, huruf awal adalah huruf kapital, tapi tidak semua kapital, hanya huruf awal. Ya, sudah bagus. Diskusi yaitu mengenai tanggapan dan masukan. Jadi dua orang yang mewakili. Ya, yang lainnya nanti bisa membantu dalam menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Karena kalau cerita dibacakan oleh banyak pihak, kesan terpenggal-penggal itu tidak baik. Nah ya. Ya, gerakannya sederhana lah peregangan. Semua goyang. Ibu Tari kemudian mengambilkan minuman kesukaannya. Awalnya Tari enggan meminum minuman kesukaannya. Tapi Ibu Tari membujuknya dan Tari pun meminumnya. Setelah itu Ibu Tari bertanya, "Tari, kamu tahu tidak kalau manusia itu seperti minuman?" Biarkan saja orang yang membuli kita karena mereka tidak tahu kita seperti apa. Mereka cuma bisa melihat kita dari luar, yang tahu kita seperti apa hanyalah diri kita sendiri dan Tuhan. Jadi ayo sama-sama menghargai orang lain. Iya. Saya mengajarkan kita untuk tidak saling membuli, walaupun kita memiliki kekurangan, tetapi kita harus peduli terhadap diri kita sendiri untuk tidak membuli seseorang. Iya. Ya, jadi tanggapan yang positif dari Jessica. Bisa lebih ekspresif dan nadanya bisa lagi. Iya. Pendengar tidak dulu. Iya. Ya, jadi dari sarannya dari sisi presentasi ya nak, dari sisi komunikasinya dipresentasikan dengan lebih ekspresif karena ini cerita, bukan cerita. Ini sangat identik dengan kisah saat ini anak remaja yang biasanya krisis dengan self love atau cinta terhadap diri sendiri. Nah ya, jadi dengan mencintai diri sendiri kita baru bisa memberikan kasih sayang pada orang lain. Hasil karya yang sangat baik dari kelompok inovatif. Tepuk tangan nak. Tesnya kita kerjakan melalui Google Form karena sekolah kita sudah menerapkan digitalisasi pendidikan. Ya. Menunjukkan peningkatan karena rata-rata pretest anak-anak 60, sekarang ibu lihat 80, 100. Peningkatan yang sangat baik ya. Yang dapat saya simpulkan tentang tes cerita inspiratif memiliki unsur pembangun yaitu tema, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Iya, jadi cerita inspiratif itu memiliki unsur intrinsik seperti cerpen ya nak ya, unsur pembangunnya. Ada tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, amanat, sudut pandang. Ya, bagus. Ya, bagus. Tenang hari ini nak? Iya, nah, perasaan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini biar ibu tahu nak, kalau ada yang kurang dari ibu biar bisa ibu perbaiki di pertemuan selanjutnya. Ayo. Ya, silakan Amanda. Iya, terima kasih. Jadi sangat senang karena metode menurut Amanda, metode yang ibu gunakan mudah untuk dimengerti. Ya, untuk kalian semua. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak semua. Jadi terima kasih mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Ingat, nak, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Besanti.